Hai guys, kembali lagi bersama gua di review movie. By the way, apa kabar para pemburu psikopat? Persiapkan mental dan fisik kalian agar selalu prima saat asruk-asrukan di tengah leweng. Karena pada kesempatan kali ini gua akan mereview sekaligus membahas kisah dari psikopat bersaudara, di mana psikopat bersaudara ini merupakan termasuk dari jajaran psikopat legenda yang tumbuh dan bersemi di sebuah hutan, bagaikan rumput yang bergoyang. Film ini berjudul The Legend Jack and Jill 2021. Ternyata psikopat ini adalah termasuk dari jajaran psikopat penjaga leweng. Entah apa alasan mereka sehingga melakukan hal aneh kepada orang-orang yang mendatangi perlewengan. Bahkan kelakuan mereka berlangsung selama bertahun-tahun, hingga mengakibatkan kawasan perlewengan yang begitu indah itu menjadi terkenal dengan banyaknya orang-orang yang menghilang. Dan kali ini kita akan melihat kisah sekelompok anak muda yang kesemsem dengan keindahan perbukitan yang berada di negeri Inggris itu. Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Tapi seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silakan langsung subrek aja, biar nggak ketinggalan video menariknya dari review movie. Film ini diawali dengan seorang ibu yang membawa lari kedua anaknya. Entah apa masalahnya, apakah dikejar hutang? Gua pura-pura nggak tahu ya. Terlihat seorang pria berpakaian putih mengejar mereka di kawasan perbukitan. Lalu sang ibu menyuruh kedua anaknya yang bernama Jack dan Jill untuk segera pergi ke puncak bukit. Dengan membawa ember, kedua bocah ini menuruti perkataan ibunya dan langsung ngacir menuju puncak bukit. Sementara itu, si ibu berusaha menghadang orang yang sedang mengejar mereka. 15 tahun berlalu, seorang reporter gelis bernama Jenny ditugaskan untuk meliput sebuah perbukitan, di mana bukit tersebut sering terjadi kasus orang-orang hilang. Setelah cukup lama nguriling, Jenny pun menemukan sebuah ember aluminium. Ember siapakah ini? Tanpa terasa, pencarian berita Jenny malah membawanya kukuserukan ke dalam hutan yang lebat. Jenny pun mulai merasa dirinya sedang tersesat. Saha eta? Jenny pun mulai khawatir. Tiba-tiba seseorang misterius menyolok punggung Jenny hingga rembes. Ternyata setelah 15 tahun mondok di leweng, Jack dan Jill sang psikopat bersaudara masih eksis. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke seorang wanita patah hati yang bernama Eden. Untuk mengenang kematian pacarnya, wanita Inggris ini berniat untuk camping di bukit bersama teman-temannya. Tak lama kemudian, Eden dijemput oleh temannya yang bernama Tem. Tem pun berusaha menghibur Eden yang tak bisa move on atas kematian mendiang pacarnya. Kemudian, Tem mengajak Eden untuk secepatnya pergi ke bukit karena teman-teman mereka sudah lama menunggu. Singkat cerita, mereka bertemu dengan 3 temannya yang lain. Terlihat mereka pun senang karena bisa berkumpul lagi seperti dahulu. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung OTW menuju penginapan untuk bersiap camping esok hari. Singkat waktu, maghrib pun tiba. Sambil menikmati suasana malam, Greg pun menceritakan alasannya memilih perbukitan ini untuk bercamping. Selain tempatnya yang indah, kawasan perbukitan ini termasuk deretan wisata terbaik di negeri Inggris. Tapi tak cuma itu, Greg pun menceritakan sisi gelap dari perbukitan ini, di mana 15 tahun lalu ada seorang pasien rumah sakit jiwa yang minggat bersama kedua anaknya, di mana kejadian tersebut adalah pengejaran seorang petugas di scene awal tadi. Greg pun menjelaskan, Jack dan Jill adalah anak hasil dari persilangan bebas hubungan sedara. Keadaan itu pun membuat mereka selalu mengalami perlakuan kasar dari para petugas RSJ. Hingga akhirnya sang ibu membawa kabur kedua anaknya ke daerah perbukitan.
Dan sampai sekarang tidak ada yang mengetahui nasib Jack dan Jill seperti apa. Karena malam semakin poek, Greg pun mengakhiri cerita seramnya. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan kembali ke kamarnya masing-masing. Di keesokan harinya, terlihat kedua kewes yang geboy mendatangi papan pengumuman di pintu masuk perbukitan. Ternyata mereka sedang mencari Jenny sang reporter di scene tadi. Setelah memasang selebaran, mereka pun mencoba mencari Jenny ke atas bukit. Belum lama asruk-asrukan, mereka pun menemukan Jill sang psikopat. Dirasa psikopat Jill adalah seorang gembel, si wanita berkepang berusaha menawarkan bansos. Mendengar tawaran tersebut, Jill malah bertingkah aneh. Tanpa diduga, teman si kepang baru saja ditabok Jack. Saat sedang kukusrukan, si kepang menemukan sebuah gubuk derita. Kemudian dia berusaha mencari bantuan. Namun sungguh di luar akal, si kepang malah bertemu Jill di gubuk derita. Cepat sekali. Kemudian si kepang yang kasihanan mencoba membujuknya untuk tidak GG. Si kehead. Saat si kepang puyeng kronis, dia melihat teman-teman yang sedang diseret oleh Jack. Lalu tiba-tiba, bagaikan batok kelapa, kepala si kepang pun tak kuasa saat digeprek batu. Di sisi lain, Eden dan teman-temannya baru saja tiba di pintu masuk perbukitan. Lalu mereka tak menyangka banyaknya selebaran orang hilang di tempat itu. Lalu Greg mengusulkan untuk menggunakan jalur lembah saja, karena kawasan lembah adalah rute yang indah yang patut mereka lihat. Mendengar kabar tersebut, mereka semakin bersemangat untuk menjajalnya tanpa memikirkan kasus-kasus yang ada di tempat tersebut. Guys, this is really steep. I'm wearing shoes. Di tengah perjalanan, Eden merasa tidak kuat karena jalur menuju lembah begitu nanjak. Eden pun menginginkan jalur lain untuk dilewati. Keinginan mendadak itu pun membuat mereka adu mulut. Kemudian Greg pun sang leader goblok membagi mereka menjadi dua kelompok, di mana Tem dan Denny melanjutkan pendakian menuju jalan lembah, sementara Greg dan sisanya akan memutari perbukitan dengan kesepakatan bertemu di danau. Sungguh ide yang sangat tolil. Singkat waktu, malam pun poek. Tem dan Denny pun beristirahat dengan mendirikan tenda di kawasan leweng. Terlihat mereka pun menikmati suasana hening dan sepi itu. Akan tetapi, mendengar suara tersebut, Denny pun mengira itu Greg si tukang ngintip. Ketika melihat psikopat Jill, Denny menyangka itu adalah salah satu temannya. Dengan satu kali tajongan, pria kekar ini pun ambruk, dan dengan mudahnya Jill akan melakukan fatality. Akhirnya Denny pun modar di akupuntur belati. Di sisi lain, Tem merasa khawatir karena si Kang Denny belum juga kembali. Tapi saat melihat seorang yang membawa lampu, Tem merasa itu bawa Kang Denny. Apes sekali, setelah memukul pingsan Tem, Jack pun membawanya. Singkat cerita, kini Tem yang sadar pun sudah berada di kediaman Jack dan Jill. Dalam keadaan yang masih liar, Tem melihat psikopat Jack sedang membawa jasad Denny entah kemana. Kemudian Tem berusaha untuk minggat dari tempat ini.
Namun apesnya, psikopat Jill mengetahui pelarian Tem. Ketika Tem sudah tak berdaya, Jack dan Jill membawa kembali Tem ke tempat mereka. Lalu psikopat Jill langsung menghukum Tem. Dengan gaplokan kapak kopet, Tem pun akhirnya mokad. Setelah kejadian itu, Jill membaca buku harian miliknya. Mereka pun mengingat kembali kejahatan para petugas rumah sakit yang selalu menimpa keluarganya. Kemudian Jill sang kakak mengatakan kepada Jack bahwa kejahatan semacam itu hanya ada di luar perlewungan ini saja. Dia pun berjanji akan menghukum orang-orang yang datang ke leweng ini, karena Jill menganggap semua orang di luar leweng ini adalah orang jahat. Setelah melihat kematian ibunya, kejiwaan Jill dan Jack pun amburadul. Di keesokan harinya, scene berganti kepada Eden, di mana kali ini mereka bersiap untuk segera menuju lembah. Saat mendekati danau, mereka tidak menemukan Tem dan Danny. Kemudian Greg mengajak teman-temannya untuk mencari mereka. Saat mendekati leweng, seorang wanita buaya bernama Lulu kebelet ngompol. Kemudian Lulu mencari ruyuk guna menjadi toilet dadakan. Beberapa menit kemudian, Eden khawatir karena Lulu tak kunjung datang. Dan tanpa mereka sadari, psikopat Jack sudah mendapatkan Lulu. Lulu, have you finished? Setelah menampol psikopat Jack, Lulu pun ngacir seedan-edannya. Untung saja dari kejauhan Lulu bertemu teman-temannya. Kemudian Lulu memberitahu tentang apa saja yang telah Lulu alami. Mendengar kabar tersebut, Greg berinisiatif membatalkan semuanya dan menyuruh mereka untuk pulang menuju penginapan. Setelah sampai di penginapan, Greg khawatir karena Lulu belum kelihatan. Kemudian Greg berniat mencari ke penginapan karena siapa tahu saja Lulu sudah sampai lebih dulu. Cepat sekali, psikopat Jack sudah standby dengan panah kopetnya. Saat anak panah bersarang di perutnya, Greg pun merasakan mules yang sangat hebat. Dan dengan mudahnya psikopat Jack mendapatkan buruannya. Di sisi lain, Lulu akhirnya tiba di penginapan. Kemudian mereka mencari Greg dalam penginapan yang sepi dari pengunjung ini. Kembali ke Greg, psikopat Jill sedang bersiap untuk melakukan aksi kopetnya. Dengan sebuah pisau, Jill mengincar cacing Greg yang kekar dan berurat. Hilang sudah masa depan Greg. Greg tak berdaya, kini psikopat Jill pun mendapatkan Eden. Dengan satu kali gamparan, Eden pun pingsan. Malang sekali dan sayang sekali, si buahai Lulu akhirnya mokad. Singkat cerita, Eden dan Greg pun sudah dibawa kembali ke rumah psikopat bersaudara. Saat psikopat itu sedang tidak ada di rumah, Eden yang baru sadar pun menemukan buku catatan psikopat Jill. Kemudian Eden membaca segala penderitaan Jack dan Jill atas kematian ibunya. Lalu tiba-tiba melihat kebrutalan psikopat Jack, Greg pun mencoba melawan. Akhirnya psikopat Jack kelenger. Kemudian Eden menjelaskan kepada Greg bahwa mereka adalah Jack dan Jill yang pernah Greg ceritakan.
Terlihat Greg pun kaget karena ternyata legenda Jack dan Jill itu ada. Kemudian Greg mencari keberadaan teman-temannya yang lain. Tanpa diduga, Jill datang dengan pisau kopetnya. Keadaan itu pun sontak membuat Eden mencari cara untuk mengelabuinya. Kemudian Eden membohonginya dengan berkata, "Aku kenal ibumu kok, yang baik hati itu. Kata ibumu, kau harus melepaskanku." Mendengar bacotan Eden, si kopet Jill dengan tololnya percaya. Dirasa ini kesempatan untuk kabur, Eden pun langsung lari bersama Greg. Tapi tiba-tiba dengan satu kali lemparan pisau, Greg pun akhirnya modar. Dan kali ini Jill mengincar Eden. Untung saja Eden sudah sampai di penginapan. Kemudian Eden menjelaskan keberadaan Jack dan Jill sebenarnya sudah menjadi legenda. Bahkan legenda Jack dan Jill sudah menjadi lirik lagu anak-anak sejak dulu. Eden pun berkata, "Kembalilah kau ke bukit karena ibumu tidak ridho jika kelakuan anaknya menjadi seperti ini." Itulah sepenggal dari lirik lagu anak-anak. Rupanya bacotan Eden manjur mengelabui si kopet Jill. Tak lama kemudian si kopet Jill pergi. Di saat itu juga Eden segera menuju mobil untuk segera kabur dari tempat ini. Bagaikan jurus Halimun, si kopet Jack sudah standby di dalam mobil. Kumaha coba. Akhirnya Eden pun modar saat punggungnya dileketek pisau kopet. Setelah itu Jack dan Jill kembali ke asalnya di perbukitan. Rupanya kelakuan itu sudah mendarah daging dan akan tetap mereka lakukan kepada siapa saja yang mendatangi bukit tersebut. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Terjawab sudah kan siapa Jack dan Jill sebenarnya? Dan bukan merek permen ternyata. Berasal dari persirangan terlarang, Jack dan Jill terlahir dari pasangan kakak beradik yang sama-sama gelo. Sudah terbayangkan komposisi DNA-nya seperti apa? Sudah pasti liar. Dan ketika kematian ibu mereka, jiwa psikopat mereka pun tumbuh dan bersemi bagaikan rumput yang bergoyang. Mereka pun beranggapan siapa saja yang masuk ke dalam bukit adalah orang yang patut mereka basmi. Dan di akhir cerita, psikopat bersaudara ini kembali ke asalnya setelah membabat habis Eden dan kawan-kawan. Sekian dulu review dari kami. Gue Jeki undur diri. Bye-bye.